Pada kesempatan kali ini gue pengen membahas dua buah kamera yang diposisikan sebagai mirrorless full frame compact dari dua brand yang berbeda. Kira-kira kamera apa aja? Kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, udah gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan mungkin beberapa dari kalian juga notice di sini kita menggunakan setup yang berbeda karena video ini secara topik mungkin tidak terlalu dalam, tapi di sini kita sekalian nyoba ya buat pakai setup ala-ala potato jet, pakai boom arm, pakai mikrofon yang mengarah ke mulut gua. Karena kita udah lama juga nggak pakai setup kayak gini, jadi ya mungkin biar sekalian gue minta penilaian kalian juga bagaimana setup ini, apalagi menggunakan stand yang boom arm yang lebih menarik ya daripada yang biasanya, karena di sini kita pakai Tron Max dan ini cakep banget buat setup ala-ala podcast kayak gini. Dan memang konsep video ini juga agak berbeda karena gua unscripted, gua nggak pakai script. Di sini gua hanya akan membahas by point-point aja yang udah gua catat di iPad gua. Jadi semoga pembahasannya bisa mudah dimengerti karena gua yakin nanti agak gitu. Karena gua orangnya kalau berpikir tuh kayak counter-counteran gitu antara diri gue dan diri gue sendiri. Jadi udah nggak perlu kita bahas ke sana. Kita cek kamera apa aja yang gue maksud di sini. Jadi pertama adalah seperti yang kalian mungkin sudah banyak tahu, full frame yang cukup compact adalah Sony A7C atau A7C. Ini adalah kamera full frame yang benar-benar secara vokal digemborkan oleh Sony sebagai sebuah mirrorless full frame yang sangat compact. Ketika kamera ini keluar atau launching gitu, ketika kamera ini launching, sebenarnya gua langsung ada pikiran di otak gua, langsung merikal, dia bukanlah kamera full frame mirrorless compact pertama, udah ada sebelumnya. Dan yang gua heran kenapa nggak banyak juga yang membahas hal tersebut, tapi ada beberapa YouTuber membahas hal tersebut dan banyak subscriber gua juga yang nanyain soal kamera satunya, dan di sini kita akan bahas berbarengan karena yang satunya itu adalah Canon EOS RP. Jadi ini adalah kamera yang udah launching duluan daripada dia, tapi secara exposure kamera ini nggak sebesar dia gitu, dan nggak secara vokal digembar-gemborkan sebagai compact mirrorless kamera. Tapi dia memang dikeluarkan waktu itu statementnya adalah compact mirrorless full frame kamera. Cuman kayak nggak terlalu vokal, dan ketika si A7C ini launching, si EOS RP ini juga nggak kedengeran sama sekali. Itu bener-bener gue ngerikal di otak gue, dan beberapa audiens gue bertanya ke arah sana gitu. Kenapa orang nggak bahas dengan si RP ini? Oke, jadi gini, kita akan bahas keduanya di sini. Tapi memang ideally kedua kamera ini nggak bisa kita compare satu sama lain, nggak bisa kita adu, nggak bisa kita versus, karena dia berada di price range yang sangat-sangat berbeda. Jadi si A7C ini dijual seharga, gue lihat catatan, Rp26.999.000 untuk body only. Jadi dia berada di tier mid range, sedangkan si RP ini dijual seharga 16 juta atau 15.999.000. Jadi dia berada di entry level mirrorless kamera, dan musuhnya dia jelas bukan A7C, musuhnya dia adalah A7 Mark II. Dimana menurut gua kalau lawan kamera tersebut dia punya poin yang sangat kuat, sehingga jangan sampai kalian ketinggalan buat tonton review si EOS RP ini. Belum lama kita bikin reviewnya. Dan ya di sini gua cuma pengen bahas aja overall dari kedua kamera ini, beberapa fitur yang kalian perlu aware dan kira-kira buat siapa. Mungkin kita akan mulai dari si EOS RP dulu. Jadi si EOS RP ini sebenarnya dia adalah mirrorless full frame entry levelnya Canon yang ditujukan buat orang-orang sesuai pasarnya tadi, entry level. Buat orang-orang yang pengen masuk ke ranah full frame tapi mungkin masih pengen belajar, nggak mau kamera yang terlalu profesional, atau yang budgetnya masih cukup terbatas. Karena 16 juta untuk sebuah body only mirrorless full frame menurut gua it's a good deal banget, apalagi dengan yang ditawarkan di kamera ini. Gua nggak bahas banyak, jadi jangan lupa buat cek reviewnya biar lebih jelas. Tapi menurut gua di ranah tersebut dia cukup kuat. Nah, dia compact, tapi bukan bagian itu yang benar-benar digembar-gemborkan oleh Canon. Tapi kekompekan ini nggak boleh dipandang sebelah mata juga. Maksud gue ini adalah nilai plus juga.
Apalagi kalau diadu dengan A7 Mark II gitu. Ini adalah nilai plus dari kamera Canon, dimana dia full frame, entry level, dan sangat mendukung untuk orang-orang yang masih entry level. Biasanya kamera ini gampang buat dibawa-bawa, nggak ngerepotin gitu. Bisa masuk ke tas-tas yang ukurannya lumayan kecil juga. Dan ini adalah kamera yang patut juga buat dikonsider di sana. Cuman secara spesifikasi sendiri, kamera ini memang nggak banyak. Paling kelebihannya ya dia seperti kamera Canon lainnya, easy to operate gitu kan. Lalu untuk video, untuk penggunaan Full HD, dia udah ganteng banget. Apalagi kalau Canon ya, Canon full frame tuh entah kenapa videonya biasanya gue demen banget. Dan apalagi kalau pakai lensa wide kayak 15mm atau 16mm juga itu masih cakep banget. Jadi ya itu mungkin jadi consideration kalian. Mungkin buat orang-orang yang masih baru main kamera dan pengen hasil gambar, acuan mereka misalkan Peter McKinnon, pengen gambar kayak Peter McKinnon gitu kan, kamera ini bisa jadi pilihan tepat selama kalian main di Full HD. Jadi untuk 4K-nya sih gue sangat tidak rekomendasikan karena dia akan cropping 1,76 kali, which is lebih parah dari APS-C jadinya. Dan ya menurut gue itu sedikit info buat kamera ini. Buat kalian yang mau mulai atau buat yang budgetnya masih terbatas dan nggak masalah dengan 4K-nya yang jelek. Kalau kalian masih main di Full HD, ini udah cakep banget. Begitu juga di foto ya. Di foto, karena dia entry level, selama kalian nggak ngambil burst cepet, dia juga nggak masalah. Gambarnya udah cakep, kualitas bagus, rasa full frame dapet. Cuman kalau kalian nyari cepet kayak burstnya gitu, ya ini bukan pilihan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke A7C-nya. Dia berada di kelas yang jelas berbeda. Nah, kita akan bahas beberapa fitur dan kira-kira buat siapa kamera ini. Oke, ini sebenarnya kalau kita membahas si A7C ini kita udah harus nggak usah mikirin si RP gitu. Kayak udah bukan comparison yang masuk akal kalau kita compare antara dua ini. Karena ini berada di budget yang berbeda juga. Jadi kalau kalian udah punya budget yang lebih, kelasnya mid tier, itu kamera ini menarik untuk dipertimbangkan. Dan concernnya sebenarnya gini sih, positioning kamera ini Sony membuatnya dia kamera mirrorless compact, cocok untuk user baru, cocok untuk orang-orang kayak influencer yang nggak mau repot pakai kamera, pengen pokoknya kayak bahasanya kalau di komputer kayak plug and play gitu, yang kayak tinggal keluarin, pakai gampang gitu. Sebenarnya sih konsep dari Sony kayak gitu, cuman gue nggak setuju karena user experience yang diberikan Sony pada kamera ini masih terbilang cukup sulit untuk dipelajari untuk orang awam ya. Jadi kalian jangan bilang lu aja bego bang, gue udah nyicipin banyak kamera, gue udah kerja professionally with Sony kamera juga. Gue pakai A7 III, gue demen banget. Gue udah cobain A7 yang tinggi-tinggi ya, A7R Mark IV dan lain sebagainya. A7S juga gue udah nyobain. Gue bisa gitu kan. Cuman balik lagi kalau penilaian netral antara Canon dan juga Sony gitu. Sony tetap di sini terutama ya, di A7S dia udah punya UI baru. Tapi di sini menurut gue user experience-nya masih nggak sesimpel itu buat dipakai. Apalagi buat orang yang kayak vlogger-vlogger yang nggak mau repot pakai kamera. Menurut gue kamera ini masih lebih cocok untuk orang-orang yang pengen step ke ranah profesional. Contohnya kayak gue orangnya pengen step ke ranah profesional. Gue kamera nerd, gue doyan dengan teknologi pada sebuah kamera. Tapi di satu sisi gue nggak suka dengan kamera profesional yang layarnya kaku apa segala macem. Nah, A7C ini bisa jadi pilihan karena dia membawa layar yang friendly juga. Cuman UI-nya ya lebih cocok pada orang-orang yang udah ngerti dengan user interface-nya Sony gitu kan. Nah, ini cocok sebenarnya buat gua atau buat orang-orang yang pengen hasil karyanya lebih maksimal tapi mengabaikan user experience-nya. Karena balik lagi, walaupun user experience-nya langsung gua serang di sini, kamera ini luar biasa powerful. Luar biasa powerful. Ya jauh juga kalau ini, harganya juga beda kan. Jadi makanya gua bilang kita harusnya agak melupakan RP gitu kalau udah bahas ini. Karena di sini fitur video cakep. Overhead hampir nggak pernah ketemu di gua. Ya kayaknya sih nggak bakal ketemu juga overhead di sini. Paling kalian either baterainya habis atau memorinya habis. Kalau di dia ya masih bisa ketemu juga gitu kalau kalian ngerekam lama. Lalu untuk foto ya mungkin foto gue nggak bisa recall banyak ya. Gue jarang pakai foto. Tapi yang jelas autofocus udah cakep.
Terus gambar juga kalau foto menurut gua post processing juga lumayan lebih simple, sama-sama punya file RAW jadi ya comparable gitu dua-duanya. Cuman di video dia udah bener-bener si RP udah bener-bener kalah jauh dengan ini. Jauh gitu, bener-bener jauh. Mungkin Canon yang di sejajar dengan ini juga masih apa ya? Ini masih cukup strong gitu dari segi video spek. Karena kamera ini 4K aman. Mau 4K kayak mau resolusi apa, dia bisa bukan resolusi apa ya, maksudnya tertingginya 4K, tapi di 4K pun dia autofocus masih normal, masih jalan, the best autofocus on the market menurut gue sekarang, karena Sony itu bener-bener eye tracking lengket banget, orang pakai masker masih lengket eye trackingnya gitu kan. Fuji juga udah kelar dah kalau udah lawan dia dari segi autofocus, jadi udah cakep. 4K-nya juga nggak cropping. Lalu dia punya lock profile juga, which is nggak dibawa oleh kamera-kamera Canon biasanya. Canon jarang banget bawa lock ya. Di sini nggak ada, apalagi. Mungkin di R ada kali ya, atau gue lupa, atau kayak mesti upgrade dulu atau gimana. Tapi Sony sampai yang ceret-ceretnya pun biasanya udah ada S-lock, lock profile gitu kan, termasuk di sini. Jadi buat kalian yang cukup antusias pengen mengulik isi dari suatu kamera, teknologi kamera, ya ini pilihan yang tepat gitu. Dan kalian punya budget lebih pastinya ya. Hasil bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari si Canon ini atau yang jajaran sekelasnya. Cuman karena experience-nya agak ribet ya, kalian harus berani untuk tweaking lagi, harus berani untuk mikir. Nah itu positioning rata-rata kamera Sony, nggak cuma di sini doang. Jadi rata-rata kamera Sony ya gitu. Kalian harus berani tweaking, dan dia punya powerful yang jauh lebih besar gitu kan. Punya power yang jauh lebih besar, punya capability yang jauh lebih mantep. Lalu ya apalagi ya, ini kalau untuk kamera Sony sih dia memang cukup unik. Pertama dia juga memorinya ada di sebelah kiri yang agak aneh gitu kan. Sebelah kanan nggak ada apa-apa. Di sini baterai juga dia udah pakai baterai yang FZ100, jadi untuk penggunaan lumayan awet. Sedikit mention aja untuk baterai, karena di EOS RP ini baterainya masih yang kecil. Tapi karena EOS RP musuhnya A72 juga pakai baterainya yang kecil, jadi ya itu cuma sedikit mention aja karena otak gue lagi blunder mau jelas apa gitu kan. Tapi ya itu, gue harap dari video ini, dari penjelasan gue, kalian udah cukup nangkep gitu. Kira-kira dua kamera ini mereka cuma common di ukurannya yang compact. Walaupun ya sekompak-kompaknya masih lebih compact Sony juga. Tapi sebenarnya compact di ranah full frame mirrorless juga agak membingungkan karena lensanya juga gede-gede. Kecuali kitnya dia memang dibawa lensa yang cukup compact kayak gini. Tapi kalau kalian pilih lensa lain lagi, ya untuk melengkapi koleksi kalian, kalau kalian pakai kamera full frame, nggak compact banget juga. Ya Canon juga punya yang seukuran ini ya, yang Nifty 50-nya juga kecil dia. Tapi balik lagi kayak kamera full frame ya, ekosistem lensanya otomatis bakal gede-gede juga nantinya. Jadi itu adalah consideration yang agak membingungkan. Tapi yang jelas in common kedua kamera ini, kenapa kita bahas di video ini, karena dua-duanya sama-sama compact. Tapi tujuannya buat siapa? Kamera ini lebih cocok buat entry level yang masih belajar, yang acuannya Peter McKinnon, yang pengen gambarnya langsung kayak Peter McKinnon gitu feel-nya. Sedangkan kamera ini akan lebih cocok untuk kalian yang punya modal lebih gede, punya rasa antusias terhadap kamera yang lebih besar gitu, pengen tweak teknologi, nyicipin teknologi terbaru dari kamera dengan lebih up to date, ya kamera ini lebih cocok. Karena gini, di sini juga ada fakta menarik, karena kamera ini bisa, kalau kalian pengguna A7C gitu kan, dia bisa nyobain fitur yang cuma ada di cinema kameranya Sony dan juga A7S Mark III terakhir, yaitu adalah gyro stabilization. Nah, gyro stabilization ini adalah sistem stabilisasi dimana jadi kamera ketika kita goyang-goyang gini, gyro sensornya bakal nyatet data pergerakan kita, pergerakan getternya. Lalu data tersebut dimasukin ke file video kita, dan itu nanti bisa kita keluarin filenya pakai aplikasinya Sony. Gue lupa namanya apa, tapi ada pakai aplikasinya Sony. Dan nanti data tersebut kita pakai buat mengcounter video kita dari gerakan tersebut. Jadi nanti video kita halus banget. Jadi sistemnya kayak pakai warp stabilizer, tapi kalau warp itu kan dia ngebaca dari gambarnya, bagaimana cara kita menggerakkan gambarnya. Belum lagi kalau warp bisa goyang-goyang gitu kan, jello. Nah di sini enggak. Karena dia udah tahu pasti pergerakan kamera kayak apa dari gyro sensornya. Data tersebut dipakai buat ngegerakin video yang kita ambil yang geter langsung jadi smooth. Dan itu parah.
smooth parah. Kalau kalian lihat waktu itu gue pernah post di Instagram gue perbedaan pas belum dikeluarin file stabilisasinya sama pas udah dikeluarin, sama kayaknya gue sempet singgung juga di reviewnya A7C ini. Yap, kita juga ada review yang lebih mendalamnya dari A7C ini, so kalian silahkan cek juga, ada di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi ya itu, kedua kamera ini adalah commonly kamera compact, tapi jelas bukan kamera yang saling bersaing satu sama lain. Makanya itu juga menjawab pertanyaan kita di awal, kenapa nggak banyak gitu orang yang membahas kamera ini pas dia launching. Soalnya kan dia klaimnya kamera mirrorless full frame compact. Kenapa orang nggak ada yang bahas ini? Karena ini juga statementnya sama. Karena sebenarnya kalau mau di compare agak susah. Mereka sangat berbeda gitu, berada di segala hal yang berbeda gitu, berada di price point yang berbeda, berada di range yang berbeda. Oke, itu aja sih kayaknya buat video kali ini. Gua harap bisa memberi gambaran yang cukup jelas ya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Harapan gua bisa jadi referensi buat kalian. Dan buat kalian yang belum pay attention pada kedua kamera ini, kita udah ada reviewnya yang bisa kalian cek juga. Jadi itu, jangan sampai ketinggalan. Dua-duanya menarik banget buat jadi masuk dalam radar kalian kalau lagi consider buat beli kamera. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar. Kalau kalian ada ide, kita mau bikin video apa ke depannya, atau kalian punya pendapat soal setup ini juga, taruh aja semuanya juga di kolom komentar. Atau kalian bisa komentar di Instagram gue, misalkan request buat pembahasan video apa, pembahasan kamera apa, itu semua taruh aja di kolom komentar atau Instagram pribadi gue, komentar-komentar post gue. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.